Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dari Novisiat SVD Kuburuteng Manggarai Flores NTT, saya Pastor Freddy Jahadin SVD menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini Kamis 16 Desember 2021. Injil hari ini diambil dari Lukas bab 7 ayat 24 sampai 30. Kita diingatkan bahwa keselamatan itu bisa digapai kalau ada kemauan dari dalam diri sendiri. Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu atas segala kebaikan-Mu. Kami bersyukur kepadamu karena Engkau selalu menawarkan keselamatan kepada kami. Tetapi keselamatan yang Engkau tawarkan sangat bergantung pada kami, apakah kami mau menerimanya atau tidak. Tuhan, kami mohon, gerakkanlah hati dan pikiran kami untuk selalu terbuka menerima Engkau. Dan sadarkanlah kami akan pentingnya keselamatan itu. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami, agar sabda-Mu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas bab 7 ayat 24 sampai 30. Yesus berbicara kepada orang banyak tentang Yohanes. Untuk apakah kamu pergi ke padang gurun? Melihat bulu yang digoyangkan angin kian kemari? Atau untuk apakah kamu pergi? Melihat orang yang berpakaian halus, orang yang berpakaian indah dan yang hidup mewah tempatnya di istana raja. Dari untuk apakah kamu pergi? Melihat nabi? Benar, dan aku berkata kepadamu, bahkan lebih daripada nabi, karena tentang dia yang ada tertulis. Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalanmu di hadapanmu. Aku berkata kepadamu, di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan, tidak ada seorang pun yang lebih besar daripada Yohanes. Namun yang terkecil dalam kerajaan Allah lebih besar daripadanya. Seluruh orang banyak yang mendengar perkataannya, termasuk para pemungut cukai, mengakui kebenaran Allah, karena mereka telah memberi diri dibaptis oleh Yohanes. Tetapi orang-orang Farisi dan ahli Taurat menolak maksud Allah terhadap diri mereka, karena mereka tidak mau dibaptis oleh Yohanes. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini ialah menggapai keselamatan dimulai dari kemauan diri sendiri. Perayaan kedatangan Mesias sudah semakin dekat, karena itu seruan pertobatan juga semakin gencar disuarakan. Dengan bertobat kita menyiapkan hati menjadi palungan bayi Yesus. Bagaimana tanggapan kita atas seruan pertobatan itu? Akan menentukan pula bagaimana kita menyambut Mesias yang akan datang. Mereka yang memberi diri untuk bertobat akan menerima kedatangan Mesias. Sedangkan mereka yang menolak untuk bertobat juga akan menolak kedatangannya. Hari ini Yesus dengan tegas berbicara tentang Yohanes Pembaptis. Betapa besar peran Yohanes dalam mempersiapkan manusia dalam menyambut kedatangan Mesias. Yesus Kristus di padang gurun. Di padang gurun, Yohanes menyerukan pertobatan. Yohanes mengajak manusia untuk bertobat. Bertobat dari kebiasaan-kebiasaan buruk kepada kesadaran akan menerapkan kehidupan baru, nilai-nilai baru yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Yesus mengingatkan manusia bahwa Yohanes diutus untuk mempersiapkan jalan bagi Mesias. Dalam proses persiapan itu, Yohanes mengajak manusia untuk bertobat dari kebiasaan lama kepada kebiasaan baru, yaitu kebersihan batin, agar Mesias yang datang itu
menemui jiwa manusia dalam keadaan bersih, sehingga dia boleh menempati hati manusia dalam keadaan suci. Apakah kita siap dan mau menerima Mesias yang datang menebus kita? Dia datang untuk menyelamatkan kita. Apakah kita mau diselamatkan? Jawaban ada pada kita. Kalau kita mau, itu berarti Tuhan akan bekerja dalam diri kita. Tetapi kalau kita tidak mau, itu berarti kita tidak akan diselamatkan. Jadi kuncinya ada pada kemauan kita. Karena itu, untuk menggapai keselamatan itu harus mulai dari kemauan kita. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, pada ayat terakhir dari perikop Injil Lukas hari ini ada kalimat yang berbunyi, tetapi orang-orang Farisi dan ahli Taurat menolak maksud Allah terhadap diri mereka. Apa artinya? Orang Farisi dan ahli Taurat menolak tawaran Tuhan menyelamatkan mereka. Mungkin yang mereka inginkan adalah pembebasan dan keselamatan dari penjajahan politis. Sementara Yesus Kristus memperjuangkan kebebasan rohani, kebebasan dari kekuasaan setan yang sudah lama menjajah manusia sejak kejatuhan manusia ke dalam tangan setan. Bagaimana sikap kita terhadap ajakan Tuhan hari ini? Apakah kita bersama-sama pergi menghadap Yohanes Pembaptis dan memberi diri untuk dibaptis dan siap sedia menantikan kedatangan Mesias yang datang untuk menyelamatkan kita? Atau kita masa bodoh dan tidak mau bertobat dan tidak punya kerinduan serta kemauan untuk diselamatkan oleh Kristus yang sebentar lagi datang melawat kita? Kita berdoa semoga kita peka akan sapaan-sapaan pertobatan dan memberi diri untuk mengakui dosa dan kesalahan kita, agar kita layak menyambut kedatangan Tuhan dan membiarkan Dia bersemayam dalam kandang hati kita. Kita mohon Bunda Maria untuk mendoakan kita. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara sekalian dan mereka-mereka yang kita doakan pada hari ini dan segala aktivitas kita sepanjang hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.